Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita terlebih dahulu awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, pertumbuhan hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara hewan berkembang biak. Ada yang dengan cara bertelur, ada juga yang melahirkan. Nah, kalau kemarin kita juga sudah belajar bagaimana daur hidup hewan, misalnya kupu-kupu atau katak ya. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat. Setelah kalian membaca suatu teks, pasti ada kata-kata baru yang belum kalian ketahui arti atau maknanya ya. Nah, kalian bisa mencari arti dari kata yang baru kalian temui itu dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI itu bisa kalian cari di handphone kalian dengan cara mendownload di Play Store atau mencari KBBI di toko buku. Tetapi lebih efektifnya kalian bisa download saja ya di handphone kalian. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari kata-kata yang baru kalian temui itu, kalian bisa menyusun kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah, kamu dapat menyusun kalimat dengan baik apabila kamu memiliki kosakata. Kosakata berarti kata yang baru kalian temui tadi ya. Kamu dapat menambah kosakata dengan cara membaca dan mencoba membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Di sini ada bacaan kertas di sekitar kita. Benda-benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Nah, ini dia contoh benda yang terbuat dari kertas lainnya. Ada kertas, buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota belanja, gambar presiden. Setelah kalian menemukan kosakata tersebut, kalian bisa membuat kalimat dari kosakata yang baru kalian temukan. Misalnya kertas. Dibuat kalimat, saya membuat pesawat terbang dari kertas. Nah, itu adalah contoh membuat kalimat dari kosakata yang baru kita temui. Nah, coba kita baca bersama-sama bacaan yang ada di layar. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara menjaga tubuh kita dengan beristirahat atau tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, pada gambar ada 3 anak yang sedang berdoa ya. Ada berdoa dengan cara Islam dan berdoa dengan cara Kristen. Nah, kita harus menghargai perbedaan yang ada.
Nah, tepat sekali, kita juga akan belajar bagaimana menghargai perbedaan di sekolah. Nah, menghargai perbedaan di sekolah dengan cara salah satunya adalah memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Sebagai contoh, yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Ya, jika kita memberikan saran kepada orang lain, maka gunakan bahasa yang baik. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, sebagai contohnya, ada sekelompok anak yang sedang berdiskusi dalam mengerjakan tugas. Nah, simaklah temanmu saat memberikan saran dan pendapatnya. Mereka mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum berpendapat. Nah, itu adalah salah satu sikap yang baik dalam memberikan saran atau pendapat. Yang selanjutnya adalah membuat soal cerita tentang perkalian. Ayo kita berlatih membuat soal perkalian dengan benar, ya. Yang pertama adalah buatlah soal dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu bentuk perkalian yang akan kamu gunakan sebagai penyelesaiannya. Dan yang ketiga, baca kembali soalnya dan pastikan apakah soal yang kamu buat bisa dikerjakan. Nah, ada contoh di sini. Unang suka sekali membuat boneka dari sebuah kain flanel. Di dalam satu hari, dia dapat membuat sampai 16 buah boneka. Apabila dia secara terus-menerus membuat boneka selama 15 hari, berapakah boneka yang sudah dihasilkan Unang? Nah, cara menjawabnya berarti dengan cara mengalihkan 16 boneka dikali 15 hari sama dengan 240 boneka. Jadi jumlah boneka yang sudah dibuat Unang adalah 240 buah. Kalian bisa menggunakan cara perkalian bersusun pendek atau juga perkalian bersusun panjang. Nah, sekarang cobalah kerjakan soal yang ada di video. Kalian boleh screenshot terlebih dahulu. Setelah nanti selesai melihat video, bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ya, berarti tugasnya yang pertama mengerjakan perkalian ini, dan yang kedua adalah membuat kalimat dari kata mana tadi? Oh, ini ya. Ada buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat kertas, undangan, nota belanja, dan gambar presiden. Cobalah buat kalimat dari kosakata tersebut. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.